HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Kali ini kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan dan berisi tuntunan untuk kita bersama. Bersama saya Diah Parisia, inilah tos tayangan on the spot. Selamat menikmati. Benang tridatu ikatkan dalam hati untuk pagari semua nafsu dalam diri. Benang tridatu simpulkan dalam jiwa agar tak sekadar melingkar pergelangan. Benang tridatu darah daging tulang kita, jadikan makna penyelamat hidup kita. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi. Adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Kali ini bersama Kak Mia akan memasuki program keempat, Tutur Sebelum Tidur, yang akan memberikan, memindahkan, dan mentransfer nilai-nilai ajaran moral agama Hindu melalui cerita dalam bentuk fabel, sage, mitos, dan juga dongeng. Kali ini, Widi Puspita akan membawakannya secara daring dengan dongeng yang berjudul Siasat Jeruk Ketut. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita simak video berikut. Siasat Jeruk Ketut. Nah, pada suatu hari hiduplah seekor tikus. Nah, tikus inilah yang disebut dengan jeruk ketut. Nah, pada suatu hari si tikus ini ingin mencari makan ke kebun jagung. Tetapi di perjalanan ia dihentikan oleh seekor kodok. Kodok itu bilang, "Tikus, jangan ke sana ya. Di sana ada ular yang sangat ganas loh. Nanti kamu bisa dimakan oleh ular-ular itu." Tetapi tikus tidak menghiraukan ucapan dari si kodok itu. Jadi ia memilih untuk tetap berjalan menuju kebun jagung itu. Tapi di tengah perjalanan si tikus itu kembali dihentikan oleh si kura-kura. "Kus, jangan ke sana. Nanti kamu dimakan loh sama ular itu." Tikus bilang, "No problem. Aku tetap ingin makan jagung." Nah, akhirnya si tikus pun melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai di kebun jagung. Setelah ia sampai di kebun jagung, ia sangat terkejut karena ada 2 ekor ular yang sangat ganas sudah mengintainya. Ular itu adalah ular poleng dan ular piton. Nah, karena ular itu sama-sama lapar, mereka berdua itu pengen untuk nyergap tikus. Lalu mereka berdua bertengkar untuk memperebutkan si tikus. Nah, tapi si tikus ingin memanfaatkan situasi itu untuk kabur. Tetapi dia tidak berhasil kabur karena salah satu ular melihatnya ingin kabur. Jadi ular itu nangkep dia lagi kayak gitu. Nah, terus akhirnya si tikus punya ide. Ular, aku punya ide. Jadi aku akan mengadakan perlombaan. Siapa dari kalian yang berhasil melewati lubang kayu ini akan bisa menyantap diriku. Aku berjanji akan tetap berada di belakang kayu ini.
Nah, kedua ular itu akhirnya setuju. Akhirnya, kedua ular itu berlomba-lomba untuk melewati lubang kayu itu. Nah, tetapi akhirnya di tengah-tengah kedua ular itu terjepit dan tidak bisa keluar dari lubang kayu itu. Akhirnya, si tikus bisa menyantap jagung dengan sepuas hatinya karena apa? Karena kedua ular tadi sudah mati terjepit di lubang kayu tersebut. Nah, setelah si tikus itu bisa menyantap jagung tadi dengan nikmat, ia akhirnya memanggil teman-temannya untuk menikmati bersama-sama jagung tersebut. Adik-adik Swindu yang ada di rumah, itulah tadi telah kita simak bersama dongeng secara daring yang telah dibawakan oleh Widi Puspita dengan judul Siasat Jeruketut. Apa yang adik-adik dapat dari jalan cerita ini? Semua itu akan diulas dan dirangkai menjadi simpulan dalam cerita Siasat Jeruketut. Selamat menikmati, salam damai, Channel 3. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah meremehkan makhluk kecil gitu. Karena dalam kehidupan nyata itu kita sering dihadapkan dengan banyak karakter. Ada yang jahat, tamak, serakah, rakus, dan lain sebagainya. Tapi dalam menghadapi golongan yang lebih kuat dari kita harus jauh lebih cerdik dari golongan kuat itu. Nah, dengan menggunakan akal, kita bisa mengalahkan golongan-golongan yang lebih kuat daripada kita. Nah, kita harus mengasah pikiran kita agar kecerdikan menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan genting, antara doa atau tindakan, antara kerja keras atau kerja cerdas. Tapi sesungguhnya hanya kerja ikhlas yang akan membuat kita naik kelas. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah jalan kita, berpikir Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, keharmonisan, saya, Made Sunarsa, Ketua KPID Bali, dari studio HiTV Channel 3, untuk toleransi Indonesia. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya Diah Parisya dan Pak Dayuh yang bertandang di Kedai Ngopi Esko untuk mengupas tulisannya di majalah Wartam dengan judul Sangka Lepat. Seperti apa setelah yang satu ini? Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa masih di Kedai Ngopi Esko, Pak Dayu, Napi Orti. Ya, dia semoga ada becek-becek dia. Ya, semoga selalu becek ya Pak. Ya, dia. Nah Pak Dayu, di antara semua tulisan Wartam bulan ini, ini tulisan yang paling saya suka nih Pak. Bukan karena hanya masih sayup-sayup suasana galungan, tapi juga karena bahasan mengenai Sangkala, Betarakala, dan Bedorokolo nih. Ini pasti tentang Kala Demulan, Kala Galungan, dan Kala Amangkurat nih. Tapi tulisan Pak Dayu ada tentang Kala Papat nih. Rasa-rasanya ini pasti ada hubungannya dengan Kala yang sedang merajalela saat ini. Itu Kala Corona. Nah, tapi sebelumnya Pak Dayu harus memberi penjelasan singkat nih, mulai dari Betara Galungan nih Pak, Kala Galungan. Iya dia. Terkait dengan Sangkala 3 WCC, yaitu Kala Galungan, kemudian Demulan, dan Amangkurat, bahwa dalam
analogi magi umat Hindu dan persepsi emosi religinya atau maginya bahwa kala itu sesuatu yang menyeramkan, makhluk yang menyeramkan, makhluk yang menakutkan, yang siap memporak-porandakan kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama terkait dengan kala galungan. Galungan itu kan artinya bergulat, bertarung, dan bertempur. Artinya apa? Kala galungan ini yang siap akan menggoda, yang siap akan bertempur, bertarung untuk menundukkan manusia itu sendiri. Nah, itu dia. Lalu kalau dungulan itu seperti apa ya Pak? Ya, ini dungulan juga artinya menang. Ada tetap aja prinsipnya bahwa kalau dungulan itu terus ingin memenangkan setiap perjalanan manusia itu, sehingga di saat galungan ini kan dari reditenya, somanya, anggaranya itu kan ada di reditenya di saat minggunya kan putakala galungan tadi, kemudian di seninya, di somanya putakala dungulan yang siap menggoda. Tetap aja dia mengejar, siap memperandakan juga eksistensi manusia itu dia. Ya. Nah kalau ciri kala Amangkurat ini bagaimana Pak? Ya ini dia lagi-lagi terkait dengan Amangkurat kan, Amangku dan Rat. Itu Rat itu kesemestaan. Setelah ingin menundukkan manusia secara pribadi, eksistensinya kala itu ingin menguasai, sekarang Rat. Masalah yang semesta, yang dunia, Buana Agung dan Buana Alit ingin dikuasai. Artinya apa? Kala ini ingin menguasai Buana Agung dan Buana Alit ini. Nah, itu dia. Itu kalau putakala Amangkurat di saat penampahan galungan yang siap menggoda eksistensi dari manusia itu sendiri dia. Ya. Nah, lalu di antara 3 kala tadi ada satu kala tambahan Pak, yaitu kala corona nih. Bagaimana Pak Dayuh mengamatinya nih Pak? Ya. Butuh kala corona kan sebagai pembunuh senyap, silent killer kan seperti itu yang tidak kelihatan. Ini virus yang memang kalau ukurannya sangat 0,0 sekian mili kan sangat kecil yang bisa diamati dengan alat canggih mikroskop. Kemudian kalau pandangan Bapak sendiri dan sastra Hindu menyebutkan bahwa memang ini disebut dengan butika bahwa ada memang penyakit berupa virus, berupa bakteri yang partikelnya sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Namun dalam konteks Hindu kita tetap yakini memang virus itu ada. Disebut dengan, kita kalau cara mengamati Hindu kan ada agama pramana, anumana pramana, dan pratyaksa pramana. Kalau tataran pratyaksa ya kita amati dengan teknologi canggih tadi. Kemudian anumana dengan analisa bahwa ini benar ada, bisa melumpuhkan manusia, bisa manusia juga bisa sakit, kan itu analisanya ada. Kemudian agama pramana dalam teks-teks Hindu kita yakini juga ada disebut dengan sasat. Nah itu. Nah pemirsa, umumnya urusan kala agar menjadi dewa harus disomyo menjadi dewa yang bisa melindungi kita. Nah, sebagai closing statement dari tulisan Pak Dayuh, bagaimana cara melebur, melukat, membayuh, atau mensomio kala-kala yang bersifat negatif menjadi positif dan membantu memberi spirit yang suci bagi perjuangan umat Hindu Dharma ini, Pak? Iya dia, terima kasih dia ya. Ini kembali bahwa ada sebuah jalan, ada sebuah solusi terkait dengan keberadaan Sangkala 3 dan 4 corona tadi kan gitu ya. Pertama dengan jalan Prawarti Marga dan Niwarti Marga. Di jalan Prawarti ini ada jalan karma dan bakti. Maka dari itu untuk mengharmoniskan diri dengan buta kala tadi, maka upacara ritus, kemudian upacara ritual berupa caru. Karena caru artinya persembahan, caru artinya makanan. Dengan memberikan persembahan itu otomatis buta kala kan tidak mengganggu kita kan seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi yang papat corona itu ya, tataran ini juga kita skala juga harus melakukan upacara. Pada tataran skala ya kita melakukan taat pada protokol kesehatan yang 5M sekarang. Kemudian Nirwarti Marga dengan apa? Dalam teks disebutkan bahwa dengan anyekung anyana, kemudian jenana sandi dirmala, yoga, tapa, brata dan samadhi, dengan mengendalikan diri kuncinya di sana. Dengan demikian Sangkala 3 tidak akan menguasai diri kita. Maka agama Hindu dalam adaya galungan ini kan dikuasai oleh Sangkala 3. Seninya Jaya Kala, reditenya Jaya Kala, seninya Jaya Kala, kemudian anggaranya Jaya Kala. Bagaimana kita jaya atas waktu, menang atas waktu, dalam hal ini kita memang
harus harmoni dengan waktu, harus harmoni dengan kala 3 WCC itu. Terima kasih Pak Dayu. Iya, iya. Nah pemirsa, demikian tadi bedah tulisan Sangkalepat, Kala Galungan, Kala Dungulan, Kala Amangkurat, dan Kala Corona. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Untuk lebih jelasnya pemirsa bisa baca di Majalah Wartam edisi 74. Saya Diah Parisia dan Pak Dayu mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Celakalah kita yang lahir jadi manusia, tapi selalu ingkar pada ajaran Dharma. Hanya mengejar harta dan kama, serta hidup tamak selalu. Yudurlah batang prabya, manusia lobatonara. Beberapa menit yang lalu, waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali karena kita harus berpisah untuk bertemu di lain kesempatan dalam kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai Channel 3. Celakalah kita yang lahir jadi manusia, tapi selalu ingkar pada ajaran Dharma. Hanya mengejar harta dan kama, serta hidup. Celakalah kita yang lahir jadi manusia, tapi selalu ingkar pada ajaran Dharma. Hanya mengejar harta dan kama, bahkan hidup tamak selalu. Jadi manusia, tapi selalu ingkar pada ajaran Dharma. Hanya mengejar harta dan kama, serta hidup tamak selalu. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.